Rumah 1M, luas tanah 48 meter persegi, kok laku? Kan mahal. Selamat datang di Zuma Gading Serpong, salah satu rumah paling laku di daerah Gading Serpong saat ini. Dan mungkin Anda bertanya-tanya, kok bisa laku? 1M Anda cuma dapat luas tanah 48 meter persegi, kan mahal. Nah, kita lihat rumahnya ya, ini dia rumahnya. Nah, mungkin Anda berpikir nih, 1M mending beli di daerah-daerah bisa dapat luas 80-100 meter lagi. Ya jangan disamain. Buat orang-orang yang beli properti di daerah sini udah paham betul nih kenapa beli di daerah sini. Sekarang saya mau tanya, Anda punya properti 1M di Gading Serpong dan 1M di mana yang kenaikan harganya lebih cepat? Nah, itu Anda tahu. Di Gading Serpong kemana-mana tuh 10-15 menit. Nah, Anda mau ke mall aja itu butuh waktu 30 menit sampai 1 jam. Nah, itu Anda lalui setiap hari loh. Anda hitung waktu 1 jam yang terbuang, Anda kalikan berapa ratus hari Anda tinggal di situ. Itu nilainya miliaran waktu yang terbuang. Kita belum ngomongin lagi soal kenyamanannya, belum lagi aksesnya, belum lagi keamanannya. Nah, atau nih, mungkin Anda berpikir, 1M mending beli apartemen aja, bisa dapat lebih luas. Sebentar. Apartemen di mana dulu nih? Anda kalau mau bandingin apartemen dengan rumah di sini, pastikan bandinginnya yang satu daerah. Nih saya kasih tahu ya, itu 1 bedroom harganya 1M-an. Paling luasnya cuma 25-30 meteran. Nah, contoh lain. 1 bedroom itu mirip kayak studio, harganya mulai 1,5M-an. 1 bedroom harganya mulai 1M-an. Nah, Anda di sini dapat luas bangunan 58 meter persegi. Dan ingat ya, ini Anda dapat tanah loh di sini. Nah, jadi kalau Anda tanya kenapa ini laku, ya jawabannya jelas. Karena ini merupakan salah satu properti paling terjangkau di daerah Gading Serpong dengan akses emas. Nanti kita tes nih aksesnya, bahkan akan kita ukur waktunya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke rumahnya. Saya suka layoutnya. Nah, jadi pas Anda masuk, itu langsung ketemu living room di sebelah sini. Ini living roomnya, lalu di belakangnya itu langsung ada meja makan dan ada kitchennya. Nah, samping kitchennya itu ada inner garden. Jadi bisa Anda pakai untuk santai-santai, atau mungkin mau Anda peruntukkan untuk service area, boleh nggak? Yes, bisa banget. Buat cuci, buat jemur bisa di situ. Nah, di sebelah sininya ada kamar mandi yang ada showernya. Jadi kalau Anda mau pakai di sini pun juga bisa untuk mandi. Nah, mungkin Anda berpikir ini terasa sempit. Nah, saya ngerasa ini cukup lumayan lega lah. Kalau mau tahu selega apa di sini, gampangnya gini, kita hitung muat berapa di sini. Nah, kita hitung ya, mulai dari sini. Di sini muat 2 orang. Nah, di sini bisa Anda tambah nih. Di sini bisa 1 atau 2 bahkan bisa kursi yang kecil. Berarti udah 4 ya, udah 4. Di meja makan ada 4, berarti 8, total 8. Nah, tadi di inner gardennya itu bisa 2 orang. Udah berapa tuh? Udah 10. Nah, di sini nih, di sebelah sini itu bisa Anda tambahin 2-3 kursi. Ya, anggap aja 2 kursi biar lebih nyaman. Berarti total muat 10-12 orang. Nah, coba Anda bandingin dengan apartemen. Di daerah sini, apartemen yang harganya 1M itu Anda kalau nggak dapet studio ya paling 1 bedroom. Yang 1 bedroom ya berarti Anda punya ruang kayak gini ya, punya ruang living room juga. Nah, cuma pertanyaannya, muat nggak 10-12 orang? Andai pun muat, itu pasti udah sampai ke kamar Anda, jadi privasi Anda udah keganggu. Nah, tadi kita udah hitung ya di sini, itu bisa muat 10-12 orang, yang dimana itu cuma di ruang bawah, kita nggak ke atas, jadi privasi Anda aman. Nah, jadi kalau nanti misalkan Anda mau buat acara di sini, pas Lebaran misalkan, atau pas Natalan, Tahun Baruan, atau perayaan lainnya Anda mau buat di sini, masih oke nggak 10-12 orang? Tapi nanti, tunggu beres pandemi ya, masih oke banget lah. Apalagi Anda nggak perlu malu-malu, nggak perlu sungkan-sungkan, karena ini masih sangat memadai.
Ini lebih luas dari yang Anda perkirakan loh. Oh ya, dan perlu Anda tahu ya, ini fully furnished ya. Jadi Anda nanti bisa lihat mana yang include, mana yang exclude. Oke, tadi kita sudah mereview lantai satunya, layoutnya seperti apa. Nah, setelah ini kita akan ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini, di setiap kamarnya ada kamar mandinya. Penasaran kan? Oke, kita langsung aja ke lantai 2-nya ya. Nah, Anda sudah sampai di lantai 2-nya. Di sebelah sini itu kamar yang pertama, dan yang di sebelah sini kamar master bedroom-nya. Oke, sebelum kita masuk, nah saya mau tanya nih. Nah, Anda kalau misalkan tinggal di apartemen, yang di daerah sini ya, sekitaran sini, itu kalau 2 bedroom seperti ini, itu Anda dapat harganya udah sekitaran 1,5 sampai 2 M. Itu yang biasa. Nah, kalau yang konsepnya loft atau Soho, Anda tahu ya, konsep loft itu yang tingkat. Itu bisa 2 sampai 3 M-an. Nah, Anda di sini cuma 1 M dapat tanah lagi. Oke, kita langsung aja masuk ke kamar yang pertama. Nih. Nah, ini jadi bisa Anda peruntukkan untuk anak biasanya, atau mungkin kalau orang tua Anda lagi berkunjung, atau mungkin Anda masih tinggal dengan orang tua, bisa di sini nih untuk kamarnya. Dan ingat ya, ini udah fully furnished. Anda dapat AC lagi tiap kamar. Jadi pas Anda pindah ke sini, itu udah adem. Anda tidur pun udah dingin karena ada AC-nya. Walaupun nanti misalkan Anda punya 2 anak dan umurnya masih belum 5 tahun, di sini masih bisa muat 2 nih. Anda bikin yang tingkat tapi ya, kasurnya Anda bikin tingkat. Nah, sambil anak Anda bertumbuh, nah Anda bisa tuh, misalkan mau upgrade rumah nih yang lebih besar lagi. Ya udah, Anda bisa sambil nabung, kan sambil Anda nabung, harga rumah di sini udah naik. Nah, itu dia, nilai investasinya juga naik. Nah, setelah ini, kita akan masuk ke kamar berikutnya, master bedroom, tapi kita ke sini dulu ya. Ini kamar mandinya, di sebelah sini, ini menurut saya cukup besar. Nah, nanti setelah ini kita akan langsung masuk ke kamar master bedroomnya. Oke, kita masuk aja ya, langsung ke kamar berikutnya, ya, melalui dari connecting di sini. Nah, kita sudah masuk di master bedroomnya. Oke, seperti yang Anda lihat ya, lega. Karena kalau Anda di apartemen misalkan, yang 1 bedroom atau yang studio, Anda nggak akan dapat yang selega ini. Nah, ini Anda dapat nih, ini udah include, dapat. Ini juga sudah include. Nah, ini Anda kesini tuh udah enak banget. Nah, di sini ada satu spot yang saya suka banget. Kalau pagi ya, ini kan kena matahari, nanti Anda bisa manfaatkan spot di sini untuk dijadikan meja bekerja, bisa nggak? Bisa. Misalnya Anda pengen langsung tersorot sinar matahari, juga bisa dipakai di sini. Nah, setelah itu di sebelah sini juga masih ada nih. Ada spot lagi untuk meja rias, ataupun kalau nanti mau Anda gunakan lemari kabinet juga masih bisa. Nah, jadi tadi kita sudah melihat ya lantai satunya seperti apa, layoutnya, lantai 2-nya juga seperti apa, besar-besar kamarnya. Nah, setelah ini kita akan ada segmen duduk bareng dan juga tes akses. Nah, sekarang kita ada di sesi duduk bareng. Di sesi ini kita akan menyimpulkan dan juga hitung-hitungan bagaimana cara bayarnya. Pertama, simpulan dulu ya. Oke, yang pertama nih, kenapa rumah ini 1 M kelihatannya kecil, tapi kok laku banget? Apa nggak kemahalan? Udah kejawab ya, murah. Kenapa dibandingin dengan apartemen? Karena apartemen di sekitar sini itu harganya udah 1,5 sampai 2 M. Selain itu, Anda juga gampang, Anda punya carport, jadi kalau ada yang ketinggalan nggak lama naik turun, terus juga bisa ngumpul 10 sampai 12 orang di bawah, jadi nggak ngeganggu ruang privasi Anda. Nah, yang kedua, nilai investasi. Kalau kita berpikir normal, Anda beli rumah harga 1 M di tempat yang bagus, dengan Anda beli apartemen di tempat yang juga bagus, menurut Anda, mana yang kenaikannya lebih cepat? Yes, Anda tahu jawabannya. Mana yang kalau dijual itu lakunya lebih cepat juga? Nah, Anda tahu jawabannya. Ketiga, akses. Anda tuh harus tahu, ini akses emas. Bandingin kalau Anda di atau di, misalkan Anda mau ke Cubic dari sini cuma 5 menit. Anda mau ke Aeon 10 menit. Mau ke rumah sakit dan tempat lainnya 10 sampai 15 menitan. Nah, itu tidak ternilai harganya. Ditambah lagi di sini keamanannya, kenyamanannya juga terjaga. Selalu ada patroli yang keliling setiap hari. Nah, sekarang kita masuk ke sesi hitung-hitungan cara bayarnya. Oke.
saya langsung aja nih. Saya tahu Anda udah penasaran kan bagaimana cara bayarnya dan Anda perlu uang berapa sih untuk bisa tinggal di hunian ini. Pertama, kita akan mulai dari cash keras. Nah, cash keras ini ada dua ya. Ada yang super cash, ada juga yang tunai keras. Nah, yang super cash itu dalam waktu 7 hari. Harganya 1M Rp6.300.000. Nah, yang kedua tunai keras itu 1M Rp34.600.000 dalam kurun waktu 75 hari untuk pembayarannya. Nah, berikutnya ada tunai bertahap. Nah, kita akan hitung dengan yang hitungannya 18 bulan dan 24 bulan ya. Yang 18 bulan itu Anda per bulannya di sekitar 60,8 juta. Nah, untuk yang 24 bulan itu per bulannya Anda cicilannya 49,5 juta. Dan itu flat ya, tidak ada bunganya. Nah, terakhir nih, ini salah satu juga yang banyak diambil, yaitu dengan KPR. Nah, ada yang DP-nya 5% dan ada juga yang DP-nya 20%, itu bisa dicicil 6 kali. Oke, kita hitung yang DP 5% aja ya. Nah, Anda perlu uang tanda jadi 20 juta, setelah itu DP 5%, itu sekitar 35 jutaan. Nah, nanti sisanya itu bisa Anda cicil selama 10 tahun sampai 20 tahun. Nah, kalau misalkan Anda ambil yang 10 tahun nih, yang 10 tahun berarti per bulannya kurang lebih sekitar 11,6 juta per bulannya. Kalau yang 15 tahun, cicilan per bulan Anda 8,8 juta. Kalau yang 20 tahun, cicilan Anda 7,5 juta per bulannya. Nah, jadi kurang lebih itu Pak buat teman-teman semua. Untuk hitung-hitungannya, kalau Anda ingin tahu lebih lengkapnya nanti akan saya kasih tahu di link deskripsi ya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi tes akses. Oke, sekarang kita akan tes aksesnya. Nah, ini dari Zuma kita akan ke beberapa fasilitas umum. Kita akan ke Ion. Kita lihat berapa menit ya. Nah, nih kita ukur waktunya pakai stopwatch ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Nah, kita sudah sampai nih di Ion. Kita lihat ya. Nih. Tuh, kurang dari 10 menit. Nih kita stop dulu ya. Oke. Jadi, tadi dari Zuma ke sini ke Ion itu hanya perlu waktu kurang dari 10 menit. Ya, anggap aja ada sedikit lampu merah jadi 10 sampai 15 menit paling lama. Nah, kenapa kita tesnya ke Ion? Karena tadi selama perjalanan menuju Ion itu kita udah ngelewatin sekolah, kubik, pusat perkantoran, kita udah melewati tempat-tempat penting. Nah, jadi ini adalah akses emas yang tadi saya bahas. Nah, Anda udah kebayang ya, makin mudah kalau Anda tinggal di sini, kemana-mana tuh gampang banget. Satu lagi nih, nah ini yang menarik. Anda bisa lihat ke depan. Nah, 100 meter ke depan itu akan ada gerbang tol baru. Makanya Anda jadi tahu kan kenapa hunian di Zuma ini harga 1M itu laku banget. Karena aksesnya yang gampang kemana-mana. Nah, tadi Anda juga lihat ya, selama di perjalanan ruas jalannya besar-besar, jadi nggak kena macet. Nah, oke, kita sudah selesai mereview rumahnya. Tadi kita sudah hitung-hitungan dan juga kita sudah tes aksesnya. Oh iya, buat Anda yang mau kasih rekomendasi rumah atau mungkin properti yang akan direview, boleh nih komen aja di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video kami berikutnya ya, karena akan banyak sekali hal seru yang bisa Anda tonton. Dan terakhir, kalau Anda punya keluarga atau teman yang lagi nyari rumah, silahkan share video ini ke mereka ya. Setiap properti akan ada jodohnya. Semoga Anda segera ketemu jodoh properti Anda. Itu ya dari kami, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, dadah!